Apa katamu? Ulangi lagi. Katakan lagi. Ah, kenapa kau pukul aku? Apa yang kau katakan? Kak Juni. Tenanglah, Juni. Tenanglah, Kak Juni. Tenanglah. Apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja? Nona Aijia, bagaimanapun, kau adalah figur publik. Tolong perhatikan statusmu. Jalan-jalan. Aku akan memeriksa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Chong minum air. Terima kasih. Kenapa aku begitu sial? Bertemu orang seperti itu. Aku tahu kau telah dizalimi. Tapi bagaimanapun, Junjie adalah wakil presiden. Sangat buruk jika ini tersebar. Kau tahu Aijia itu wanita gila. Aku percaya, kau bisa mengerti kenapa Junjie putus dengannya. Tapi jika kau pergi ke presiden sekarang, hanya akan memperdalam konflik antara kau dan Junjie. Tidak, aku harus beritahu Presiden Feng tentang ini. Hei, Chong. Kenapa kau tidak dengarkan aku? Chao. Jiatong, Akhirnya kutemukan kau. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau terluka? Apa yang terjadi padamu? aku benar-benar baik-baik saja. Hanya seseorang yang lupa bersihkan mulut setelah mencuri makanan, lalu mempengaruhi orang lain. Hei kau. Siapa yang mencuri makanan? Tentu saja, hanya yang mencuri yang tahu. Jika kau benar-benar ingin tahu, akan kukatakan. Tanya dia, dan lihat apakah dia berani memberitahumu. Hei, kamu. Kamu nakal sama Chong? Hah? Aku enggak. Hei, Aduh, sakit nggak? Ya Tuhan. Terima kasih, Tante. Aku udah baikan. Terima kasih sudah datang menjengukku bareng keluarga hari ini. Aku nggak ngejagain kamu dengan baik pas kamu datang. Dan kamu lihat aku dalam keadaan kayak gini. Aku minta maaf banget. Kamu ini? Aku tahu. Hotel ini. Kita buka usaha. Pasti ada aja tamu yang nggak masuk akal. Nanti, aku ketemu Liu Xiu. Tanya dia sebenarnya ada masalah apa. Kamu baik-baik aja? Sakit nggak? Sebenarnya ada masalah apa? Aku baik-baik aja. Bushye. Kamu datang pas banget, aku mau tanya sesuatu. Ikut aku. Bushye. Aku datang lihat calon menantu hari ini. Tapi nggak nyangka lihat dia diganggu. Aku jadi sedih banget. Gimana sih kamu ngurus hotelnya? Ketemu tamu kasar dan gak masuk akal kayak gitu. Harusnya telepon polisi. Suruh polisi usir dia. Parah banget. Jangan khawatir, aku bakal cari tahu soal ini. Yaksiu, kamu tahu kan keluarga kita berdua. Udah tanda tangan perjanjian. Mulai sekarang kita jadi keluarga. Boleh minta tolong? Kamu bilang dia bekerja di bawahmu. Bisa jagain dia buat aku? Jangan biarin dia disakiti lagi, ya? Ya, jangan khawatir. hei, Ma. Selamat Hari Ibu. Dapat bunga dari restoran? Cepet balikin. Ini yang aku beli. Makna Hari Ibu itu bukan buat merayakan. Aku gak peduli hari libur apapun. Aku cuma berharap kamu bisa kerja dengan baik. Dan jangan campur aduk kerja sama urusan pribadi. Hari ini, pacarmu bikin keributan di ruang tamu. Sampai Lin Chong jadi terluka. Ada masalah apa? Ya ampun. Aku udah tahu salahku. Makanya aku mau cari pacar yang bener. Aku mau putus sama Aijia. Dia ngel banget. Aku beneran gak bisa ngatasin dia. Kamu bilang dia cemburuan banget. Dan posesif. Siapa yang tahan? Ini semua salahmu sendiri. Kalau udah tahu gini, kenapa malah ngelakuin itu? Udah berapa kali aku bilang, cinta itu bukan main-main. Kamu mainin orang lain. Tapi nyatanya, kamu sendiri yang kecebur. Bu. Aku tahu salah.
Jangan marah. Aku pasti urusin masalah ini. Aku gak peduli caramu ngurusinnya. Aku cuma mau kamu minta maaf ke Lin Chong-er. Dan jangan bikin dia terlalu tersakiti. Oke, aku nurut kata ibu. Hei, Ying Tao. Lagi ngapain? Udah jam pulang. Nona Aijia pesan makan malam. Dan suruh aku anterin. Kamu cari masalah aja. Gimana lagi? Kalau dia gak lihat aku, dia bakal terus ganggu aku. Sudahlah. Aku janji sama ibu buat jagain kamu. Biar aku aja. Junjie, kenapa kamu di sini? Sampai antar makanan sendiri. Nona Aijia, maafkan aku. Nona Aijia. Kemari. Hei, kamu. Kamu tidak peduli dengan masalah di hotel. Saya akan membayar semua biaya kamu. Tapi Lin Chong-er tidak bersalah. Minta maaf padanya. Kamu bawa dia ke sini untuk pamer ke saya. Tidak, Nona Aijia. Tidak perlu minta maaf. Aijia, dengarkan aku baik-baik. Ini terakhir kali saya bilang ke kamu. Perpisahan kita tidak ada hubungannya dengan Lin Chong-er. Apakah kamu dengar saya? Apa yang kamu lakukan? Jika saya tidak jatuh cinta sama orang lain, apa kamu punya alasan yang lebih baik untuk putus sama saya? Aijia. Dulu kita pernah berpacaran. Tapi sekarang perasaan kita sudah berubah. Kalau tidak ada cinta, kita putus saja. Apa yang kamu main-main di depan saya, bajingan? Kalau kamu tidak mengejar saya dengan begitu keras, saya bisa melepaskan peran utama saya untuk bersamamu. Siapa yang akan mengkompensasi kerugian saya ini? Di mana pemeran utama wanita itu? Kamu paling cuma aktris peran ketiga atau keempat. Atau aktris peran keempat. Aijia. Ingat itu. Kamu bukan apa-apa. Xie Junjie, kalau bukan karena janjimu, saya bisa melepaskan segalanya. Sekarang kamu cuma bilang putus. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaan saya? Xie Junjie. Kamu tahu ketika saya lihat kamu seperti ini, saya sangat kesal. Lihat dirimu sendiri sekarang. Apa yang sama dengan sebelumnya? Saya kesal lihat kamu, Aijia. Apakah kamu tahu? Apakah kamu mengasihani dia? Saya tidak peduli. Kamu bisa tinggal di sini. Junjie, jangan pergi. Jangan pergi. Hahaha. 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 Bu, maafkan aku. Aku datang terlambat. Tapi hari ini, aku sudah selesai membaca semua dokumen. Jadi malam ini, aku bisa makan enak bersamamu. Bu. Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Tapi makan cuma berdua doang kan nggak seru. Bagus kan kalau ada satu orang lagi yang ikut? Bu, ayah baru saja meninggalkan kita. Aku jadi kangen dia lagi. Kamu tahu aku bukan ngomongin soal itu. Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus serius cari pacar. Jangan terus-terusan main-main. Dan buang-buang perasaan. Bu. Hari Ibu depan. Pasti aku bawa pacar pulang untuk menemui kamu, oke? Masalahku sudah selesai kan dibicarakan? Jangan khawatir, aku sudah urus semuanya. Bu, Aijia ada masalah. Aku akan ke sana dulu. Aijia.
Buka pintunya. Buka pintunya, Aijia. Aijia, kamu di dalam sana kan? Aijia. Kenapa kamu datang selambat ini? Aku langsung datang setelah dapat teleponmu. Apa aku harus gesek kartu? Buka pintunya. Ini Aijia. Chong-er, kamu tinggal di sini dan jaga. Aku akan cari orang bantuan. Bukan itu. Tuan Xie, kepalaku pusing. Tuan Xin, Tuan Feng. Kenapa kalian ada di sini? Ibu, Aku di sini, aku di sini. jangan takut. Cuya, Aku di sini, jangan takut. jangan takut, jangan takut. Bu, Jangan takut. Apa yang terjadi? untungnya aku mengantarmu ke rumah sakit tepat waktu. Bagaimana kalau sesuatu buruk terjadi padamu? Bisakah kamu hidup dengan dirimu sendiri? Sampai kapan kamu akan begitu absurd? Kamu sudah dewasa. Apakah kamu ingin aku selalu membersihkan kekacauanmu? Bu, aku tahu aku salah. Aku pasti akan menangani urusan itu. Oke, oke. Keluarlah. Ini untuk ibu. Ini untuk seseorang yang sangat penting bagiku. Oke, aku pusing. Bu. Aku di sini, jangan takut. Selama 20 tahun terakhir, kamu sudah bekerja keras menjadi wanita kuat di hotel. Pasti sulit mengelola hotel sebesar ini sendirian. Aku punya dukungan suami dan sekelompok asisten yang cakap. Bukan masalah besar. Ya, aku bisa lihat karyawanmu semua menghormatimu. Kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Anyelir di kantormu. Diberikan oleh Lin Chong-er, kan? Bagaimana kamu tahu? Kamu kenal Lin Chong-er? Aku lihat dia pegang anyelir hari itu. Bilang itu untuk seseorang yang sangat penting baginya. Ah, dia asisten khususku. Jangan dipikirin. Tapi kurasa kamu tidak hanya memperlakukannya sebagai bawahan, tapi juga sebagai bawahan. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tidak bisa menahan perasaan aslimu padanya. Kamu seperti memeluk anak sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Sama sekali tidak masuk akal. Katakan padaku dengan jujur. Apakah Lin Chong-er anak kita? Aku mohon. Katakan padaku di mana dia. Sudah kubilang padamu. Anaknya sudah tiada. Tidak, kamu pasti bohong. Aku periksa catatan rumah sakit. Kamu memang melahirkan seorang anak perempuan. Seminggu kemudian, kamu pulang dengan anakmu. Jika dia masih hidup, aku berhak tahu di mana dia berada. Setelah sekian lama. Apa artinya anak itu bagimu? Jadi dia masih hidup. Siapa dia? Katakan padaku. Sudah cukup menyedihkan dia tidak mendapat kasih sayang orang tua. Sekarang dia sudah bisa hidup mandiri. Biarkan saja dia hidup dengan damai. Jangan ganggu dia lagi. Maksudmu apa? Kamu tinggalkan dia sejak kecil. Itu Lin Chong-er. Benar kan? Itu takdir Tuhan aku bertemu dengannya.
Hari itu hari ibu. Aku lihat dia masuk lift membawa bunga. Aku tak tahu untuk siapa dia berikan. Kukira cuma gadis biasa kasih bunga untuk ibunya. Sampai tadi malam, aku lihat dia pelukmu. Baru aku sadari Lin Chong Er memang anak kita. Berhenti bicara. Kamu tak berhak mengaku sebagai ayahnya. Dan aku tak pantas jadi ibunya. Dia cuma bawahan saya. Aku mohon, jangan sakiti dia lagi. Pak Zhang. Anda tidak sibuk? Tidak perlu jemput saya sendiri. Ya, Pak Zhang, supir yang antar Anda rapat pagi tadi. Ada urusan keluarga, jadi tidak bisa datang. Makanya saya datang sendiri. Mobilnya di sana. Ada waktu? Sekarang sibuk? Tidak apa-apa. Sudah hampir waktu makan siang. Bagaimana kalau saya traktir makan sebelum Anda pulang? Itu tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Anda tetap harus makan di hotel. Anda bisa jadi pemandu saya. Dan ajak saya makan. Baik, saya terima undangan Anda. Oke. Dulu aku sering kesini buat makan mie. Mie di sini gak bisa dilupain, kemana-mana selalu ingat. Apalagi mie Chacha. Haha. Gak keberatan makan mie di tempat kecil kayak gini? Gak apa-apa? Ya jelas gak? Aku kasih tahu ya, aku juga sering makan di sini. Menurutku mie di sini lebih enak daripada banyak restoran mewah. Kalau suka, makan lagi aja. Oke. Pak Zhang, kau gak makan? Iya. Pak Zhang. Maaf ya. Tunggu bentar, aku ke belakang dulu. Gak apa-apa. Santai aja, gak usah buru-buru. Suasananya di sini enak ya. Nanti aku jalan-jalan sendiri di sini. Terima kasih. Anak yang baik banget. Kenapa Yaksiu gak mau mengakui dia? Ini, semuanya sudah aku tanda tangani. Maaf ya, bikin kamu buru-buru ke sini. Sungguh maaf. Kamu belum makan siang? Sudah makan. Maaf, apa kamu harus ke rumah sakit hari ini? Gak perlu, cuma semalam kurang tidur aja. Kepala agak pusing. Nanti istirahat bentar aja. Oh ya, ngomong-ngomong. Iya. Ini obat yang biasa kamu minum. Aku bawa buat kamu. Mau minum sekarang? Gak usah. Nanti aja aku minumnya. Iya. Duduk dulu. Oh, terima kasih. Aku tanya, reporter-reporter itu udah pergi belum? Sudah. Semuanya sudah diantar pergi sama Liang Feng. Semoga Junjie bisa ambil pelajaran dari hari ini. Kurasa Presiden Xie sudah menyadari kesalahannya sekarang. Aku khawatir. Dia akan lupa rasa sakit hari ini setelah semua ini berlalu. Chong-er, aku tahu kau sudah banyak menderita. Tapi aku masih berharap kau bisa lebih membantunya di masa depan. Jangan khawatir, Tuan Feng, aku akan. Terima kasih. Baiklah. Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali ke perusahaan. Chong-er, tamu di sebelah Aijia. Oh, maksudmu Tuan Zhang Donghui? Ya. Menurutmu, ada yang berbeda dari orang lain? Tidak. Kurasa dia tidak berbeda dengan tamu lain. Oh. Tidak. Aku dengar beberapa rumor tentang dia belakangan ini. Tidak begitu baik. Lebih baik kau jangan terlalu dekat dengannya, agar orang tidak bergosip. Oh, Jaga jarak darinya. kalau begitu, kau istirahat yang baik. Ya?
Maaf, Tuan Zhang sudah membuatmu menunggu. Tidak lama. Nona Lin, aku baru ingat sesuatu. Aku tidak tahu apakah kau bisa membantuku. Tidak apa-apa, silakan lanjutkan. Baiklah, aku sudah hampir 20 tahun tidak kembali ke kota ini. Kali ini, aku membawa sejumlah vaksin anak-anak untuk menghadiri konferensi pertukaran alat medis. Ini awal yang sukses. Tapi setelah pertukaran berakhir, vaksinnya terlalu berat. Aku tidak ingin membawanya kembali. Jadi aku ingin mencari organisasi amal lokal untuk menyumbangkannya. Sungguh, itu hal yang baik. Ya, bisa dibilang. Selain vaksin anak-anak ini, saya juga ingin menyumbangkan uang tunai. Dan kali ini saat saya pergi, saya tidak tahu kapan bisa kembali lagi. Jadi, saya ingin bertanya, apakah ada badan amal yang terpercaya? Ya, Apa ini? ini dibuat oleh saya dan anak-anak di panti asuhan. Kami panggang sendiri untuk Anda. Semoga Anda suka. Dan ini kartu ucapan yang mereka gambar. Semoga Anda suka. Ah, ada hal baik seperti ini. Hei, mereka memanggil saya Ayah Sang. Mereka menganggap Anda seperti matahari. Selalu menerangi hidup mereka. Anda yang kirim kartu ini. Kue ini juga ikut? Kenapa saya tidak lihat tanda tangan Anda? Kartu ucapan ini digambar oleh anak-anak. Tidak apa-apa. Ini berbeda. Sangat berarti bagi saya punya tanda tangan Anda. Oke, nanti saya tanda tangani untuk Anda. Pasti. Oh, iya. Ada hadiah lain yang sangat penting. Ini dia. Ini yang diminta kepala panti kepada saya. Untuk memberikan lencana duta amal kepada Anda. Semoga Anda suka. Wah, ini sangat berharga. Saya sangat suka. Bagus sekali. Saya akan berikan. Oke. Biar saya bantu. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Oke. Pak Jiang, Anda minum obat? Anda baik-baik saja? Masalah lama. Saya beli nifedipine ini di sini. Rasanya enak. Saya rencana bawa lebih banyak. Kalau begitu, Anda harus lebih perhatikan kesehatan. Oke. Kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi bekerja. Baiklah. Selamat tinggal, Direktur Zhang. Hei, kamu belum. Zhang Donghui. Ikut saya. Kamu memang luar biasa. Hanya beberapa hari menginap di hotel kami. Kamu sudah membuat orang-orang di sekitarmu bergosip. Apa yang kamu lakukan dengan Chong Er barusan? Kamu pikir di mana? Chong Er sangat antusias memperkenalkan saya pada direktur panti asuhan dan memenuhi keinginan saya untuk berdonasi. Setelah kejadian ini, saya lebih memahami Chong Er. Saya tahu dia besar di panti asuhan. Kenapa kamu meninggalkannya di panti asuhan? Jangan tanya saya lagi. Kalau kamu tidak meninggalkan kami ibu dan anak ini, mungkin kami tidak akan seperti ini. Saya peringatkan kamu. Jangan ganggu dia lagi. Saya benar-benar tidak mengerti kamu. Dulu kamu tidak menginginkannya. Tapi sekarang kamu ingin menjaganya di sampingmu. Tapi saat menjaganya, kamu tidak mengakuinya. Kamu mau dia memanggilmu direktur? Atau ibumu? Kamu pikir dia mau mengakui kamu? Pantaskah kamu? Baiklah, kamu bisa menyangkalnya. Tapi saya tidak bisa. Selama 20 tahun terakhir, saya hidup dalam rasa bersalah. Sekarang Tuhan kasihan pada saya dan mempertemukan saya dengannya. Saya harus menebus kesalahan saya di masa lalu. Jika kamu menolak memberitahunya kebenaran, saya akan membawanya ke rumah sakit untuk tes DNA. Zhang Donghui, saya tidak akan mengizinkan kamu melakukan ini. Kamu tidak mengakuinya. Saya mengerti kamu. Dengan statusmu sekarang, kamu bisa menyangkalnya. Tapi saya punya hak untuk mengakuinya. Selama dia bersedia, dan dia mau, saya bisa membawanya pergi.
Saya bisa menghabiskan sisa hidup saya untuk menebus penyesalan saya. Saya tidak ingin melihatnya seumur hidupnya. Dan tidak tahu siapa orang tuanya. Chong Er, kamu benar-benar di sini. Kamu tidak pergi ke kantin untuk makan. Kenapa kamu sembunyi di sini sendirian makan hamburger? Ayah, Saya izin pagi ini. Jadi saya hanya punya 10 menit untuk makan siang. cukup lakukan pertunjukannya. Cukup pura-pura saja. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Saya masih harus melakukannya dengan baik. Ngomong-ngomong, UM. Saya ingin konsultasi denganmu tentang sesuatu. Ada apa? Menurutmu, ada yang salah dengan saya belakangan ini? Kenapa para karyawan di hotel? Cara mereka memandang saya berbeda dari sebelumnya? Ada yang salah dengan saya? Kamu belum sadar? Mereka memandangmu dengan iri, cemburu, dan benci. Kenapa? Karena kamu mengambil berlian mereka. Zhang Laowu. Zhang Lao, Ya, Tuan Zhang. ya. Bagaimana mungkin? Coba pikir, seorang pengusaha multinasional. Terpesona oleh karyawan muda dan cantik dari grup kita. Terpesona. Ini. Seperti kisah Cinderella berubah jadi putri salju. Ah. Setiap gadis berharap itu terjadi padanya. Tapi, mereka tidak punya modal. Dan hanya bisa iri dan benci. Hei, haha. Kamu ngomong apa sih? Kamu juga berpikir begitu? Tentu saja saya percaya padamu. Tapi Chong Er, ada sesuatu yang menurut saya harus saya beritahukan padamu. Katakan. Sang Longhui ini. Dia teman lama bos kita, Feng. Kalau tidak, dia tidak bisa tinggal di Yaxiu. Dia teman lama bos kita, Feng. Lalu kenapa Presiden Feng tidak pernah memberitahu saya? Atau meminta saya untuk merawatnya secara khusus? Apa hubungan antara mereka? Berkas yang Anda inginkan, Presiden, sudah siap. Anda bisa meletakkannya di atas meja. Baiklah, jika tidak ada hal lain, saya akan kembali bekerja sekarang. Tunggu sebentar. Saya baru saja ke panti asuhan akhir-akhir ini. Saya izin ke Xie pagi tadi. Saya pergi ke dan membuat kue kering untuk Tuan Zhang. Karena dia menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan. Dan juga sekumpulan vaksin. Penyewa yang menyelamatkan pacar Junjie itu? Ya. Tuan Song, bukannya kamu kenal Tuan Zhang? Zhang Donghui yang memberitahumu kan? Tidak, dia tidak pernah menyebutmu padaku. Apakah kamu sering bertemu dia di luar kantor? Saya mengantarnya ke rapat pada hari kamu sakit. Lalu saya mengantarkannya ke rumahmu untuk menandatangani dokumen. Setelah itu saya langsung mengantarnya kembali ke hotel. Jadi kalian berdua bersama hari itu? Ku bilang itu cuma kebetulan searah jalan. Dan dia setuju. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini, anak Woran yang membuat kue kering dan kartu ucapan. Lalu meminta saya memberikannya ke Tuan Zhang sebagai ucapan terima kasih. Tuan Feng, apakah saya melakukan kesalahan lagi? Cuma... lupakan saja, kembali bekerja.
Akhir pekan ini, saya akan bermain secara langsung. Kamu harus bantu saya meraih kemenangan ini. Kamu mengerti kan? Ayo. Ayo, teruskan. Ayo. Servis bola. Ayo, teruskan. Ya. Kamu terus main dan latihan saja. Kenapa kamu datang terlambat sekali? Saya baru selesai menyelesaikan pekerjaan di kantor. Sekarang saya baru sampai di sini. Ngomong-ngomong, saya dulu anggota tim voli sekolah saat SMA. Tapi saat itu saya bermain sebagai setter. Benarkah? Kenapa nggak bilang dari tadi? Besok kamu jadi partner aku. Dan kita lagi dua. Hahaha. Ngomong-ngomong tadi aku lewat kantor Feng. Baru pertama kali lihat Pak Feng marahin Chong Er. Wah, serius? Lin Chong Er buat masalah lagi ya? Lin Chong Er ini nih, lagi jadi bahan omongan di hotel kita. Semua gara-gara pacarmu. Udah putus lama sama Ai Jia. Apa hubungannya sama dia? Lupa ya, penyewa yang nolongin Ai Jia dulu? Katanya dia direktur perusahaan alat medis. Banyak cewek yang ngarepin dia. Tapi sekarang semua orang di hotel tahu. Dia udah jadi teman dekat Lin Chong Er. Nggak mungkin. Bukannya Lin Chong Er suka sama Lu Jiahao? Siapa yang tahu? Mungkin si konglomerat yang naksir satu arah. Yah, pengusaha yang sibuk keliling dunia gini. Bikin kesel aja. Oke, aku ngerti. Jangan cuma berdiri. Cepetan ganti baju, latihan sama aku. Oke. Pengusaha multinasional. Tergila-gila sama pegawai cantik muda. Tergila-gila. Ini. Kayak Cinderella jadi putri salju. Oke. Semua cewek pasti pengen. Tapi mereka nggak punya modal. Jadi cuma bisa iri dan benci. Song Er. Pak Zhang, Belum. aku udah pulang kerja. Hampir jam makan malam. Pusing, nggak tahu mau makan apa sendirian. Mau nemenin aku makan seafood? Tapi, Pak Zhang, aku udah janji sama temen. Mau makan malam bareng. Oke. Pacar? Oke, ayo kita bersama. Aku traktir kamu, dan aku juga ingin ketemu pacarmu. Orang yang disukai Miss Lin pasti hebat. Tapi, Pak Zhang, kurasa pacarku nggak bakal setuju. Dia nggak akan keberatan. Aku sewa mobil. Aku masuk dulu dan telepon kamu kalau mobilnya sudah sampai. Begitu aja. Sampai jumpa nanti. Hei. Oh, Ayo pergi. kenapa kamu pergi? Kenapa kamu telat banget? Ayo, cepetan. Hei, aku belum sempat nanya. Tadi waktu aku pergi ke hotel, kenapa kamu buru-buru narik aku pergi? Ada yang kamu sembunyikan dariku? Itu Zhang mau ajak kita makan. Tapi aku tolak. Pak Zhang itu dermawan. Iya, Dia nggak bakal. Dia nggak suka sama kamu, kan? Menurutku orang kayak gitu. Nggak ada kerjaan ya kalau lagi senggang? Dia berencana ngejar kamu? ahahaha. Masa sih? Kenapa nggak? Masa sih? Kenapa nggak mungkin? Menurutku dia pasti suka. Nggak, dia harusnya tahu kamu pacarku. Dia masih berani naksir kamu. Aku ganteng banget, dia masih berani saingin aku. Oh, Zhang itu tipe yang beda sama kamu. Dia dewasa dan stabil. Dia sangat aman dan mudah didekati. Kamu malah puji dia. Dia sangat aman. Dan sangat mudah didekati. Iya, dan aku yakin kalau dia lebih muda. Dia pasti lebih ganteng dari kamu. Hah, dari aku? Hahaha, ganteng. Hahaha, oke udahan. Jangan cemburu, bercanda aja. Kamu mau pergi. Hahaha, terlalu cepat. Lagi ngapain?
Aku lihat banyak banget. Kutek warna-warni. Nanti kamu bisa santai-santai. Enggak. Aku putusin beli satu tiap warna. Terus pulang buat cat di kakiku. Hahaha. Bercanda aja. Topinya cantik banget. Lihat, lihat. Kayaknya yang ini cocok buat kamu. Wah, cantiknya. Oh, haha. Aku kelihatan lebih bagus pakai topi. Oke, kalau suka, beli yang ini aja. Pelayan, pelayan. Aku nggak punya duit, tadi makan aja aku yang bayar. Kamu punya duit nggak? Permisi, Pak. Ini harganya berapa? 20.000 per biji. Ini jimat mazu. Bisa bikin kamu aman. Sangat manjur. Kalau beli 2, jadi 40.000. Bisa bayar pakai kartu nggak? Maaf, di sini nggak terima kartu. Cuma tunai. Toko gede gini nggak bisa pakai kartu. Gimana sih? Jangan bodoh, mereka nggak bohongin kamu. Beneran nggak bisa gesek. Aku juga dulu nggak bisa pakai kartu. Terima kasih. Kapan-kapan kami balik lagi. Aku cuma punya 20.000 buat beli satu. Kami nanti balik lagi. Nggak, maksudku tadi. Bukannya tadi mau ketemu Dekan? Gimana kabar Dekan? Nggak baik. Ya udah. Kita beli satu dulu. Terus besok ketemu Dekan. Dan berikan padanya di perjalanan. Itu bisa menjaga keamanannya. Kita bisa beli nanti. Ya, hehe. Suster, UM. Gimana direkturnya? Direkturnya sudah. Apa yang terjadi padanya? Dia sudah. Dia baik-baik saja. Bukankah bagus dia diistirahatkan lebih awal? Pulanglah. Terlalu mendadak. Dia juga manusia hidup. Dan aku, masih banyak yang ingin kukatakan padanya. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Kenapa dia meninggal? Kita belikan jimat Buddha ini untuknya. Aku belum sempat memberikannya. Jangan lagi. Jangan bicara, dia mengerti. Dia tahu. Jangan lihat. Pergi keluar dan duduk. Tapi tahukah kamu bahwa aku sudah mencari-cari siapa orang yang diam-diam mensponsoriku. Tapi dia tidak pernah bilang. Tapi dia tiba-tiba pergi sekarang. Siapa orang itu? Apakah aku tidak akan pernah tahu siapa dia seumur hidupku? Nona Lin. Dekan meninggal dengan tenang. Jangan terlalu sedih. Dia sudah banyak berbuat baik sepanjang hidupnya. Dan bekerja keras selama bertahun-tahun. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Ini yang dia titipkan padaku sebelum meninggal. Dan harus diserahkan langsung padamu. Hati-hati. Aku tanya Dekan sebelumnya. Dia tidak pernah memberitahuku. Tapi aku tidak menyangka dia menulis 3 kata ini sebelum meninggal. Tapi ini tidak benar. Banyak sih ini.
Kalau dia sponsormu, kenapa dia tidak pernah bilang? Kalau memang dia, kenapa tidak bilang dari dulu? Ini bukan hal besar. Aku tidak tahu. Kamu benar-benar tidak berencana memberitahu Feng Yaxiu? Aku sangat ingin, tapi aku tidak berani. Bagaimana aku harus mengatakannya? Tapi untuk sponsor biasa. Kalau tidak ingin yang disponsori tahu, mereka tidak akan memberitahu. Lagi pula, kurasa dia tidak mau. Aku tidak tahu. Kalau tidak, aku sudah bekerja dengannya lama. Kenapa dia tidak pernah bilang padaku? Mungkin dia menganggapmu konyol. Dan takut kamu ketakutan. Atau malu. Ada kemungkinan lain. Dia benar-benar lupa. Lupa? Bagaimana bisa aku lupa? Aku berpikir. Kamu bilang setelah aku lulus kuliah. Aku direkrut grup Yaxiu. Dan ditempatkan di sisinya sebagai asisten khusus. Semua ini sangat punya tujuan. Tidak sesederhana yang kamu pikir. Pokoknya, aku tidak bisa paham semuanya. Kenapa? Sebenarnya, sangat sederhana. Iya kan? Dia mensponsorimu sejak kecil. Bukankah dia berharap suatu hari kamu bisa jadi orang berguna? Mungkinkah dia berharap melihatmu gagal? Kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu. Jadi kurasa kamu harus kerja keras ke depan. Dan balas budi dengan kinerjamu. Itu yang terbaik. Ini bukan. Ya. Aku beli ini belakangan. Kuharap kita berdua pakai kalung Mazu. Memakainya berarti aku akan melindungimu setiap hari. Agar hal buruk belakangan ini tidak terjadi padamu. Biar aku bantu pakai dulu. Oke. Oh, biar aku. Tunggu sebentar. Oke. Sekarang kita sudah bertukar kalung. Hah? Aku penasaran kapan kita bisa bertukar cincin. Ah. Apa yang harus aku katakan? Janji saja padaku. Ini terlalu cepat. Menurutku tidak terlalu cepat. Tapi jika kamu butuh waktu, aku bisa menunggumu. Dan kamu bisa janji padaku ketika kamu sudah siap. Pokoknya, aku tidak mau melihatmu tidak bahagia setiap hari. Aku benar-benar akan khawatir. Aku harap kamu baik-baik saja nanti. Mazu akan melindungimu untukku. Aku juga berjanji padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu dengan baik. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Oke. Selamat tinggal. Bo. Selamat tinggal, selamat tinggal. Hati-hati. Aku tahu. Ada apa? Kamu baru saja mengantar pacarmu pulang. Aku lihat dengan jelas. Benar-benar membuka mata saya. Cuma dengan beberapa kata kamu bisa bikin dia senang banget. Dan mencium dia. Dan memberinya hadiah. Kamu sangat sombong. Kamu pikir kamu orang istimewa? Kan? Paman, urusanku apa hubungannya denganmu? Kamu ada masalah ya? Apakah saya punya masalah atau tidak, itu tidak penting. Saya sudah melihat banyak generasi kedua kaya seperti kamu.
Katakan saja berapa pacar yang kamu punya secara bersamaan. Apakah saya punya pacar? Apa hubungannya denganmu berapa banyak pacar yang saya punya? Kamu gila ya? Kenapa kamu bertanya banyak sekali? Kamu sendiri yang sakit. Oke, saya tidak akan bicara banyak denganmu. Saya peringatkan dulu. Jika suatu hari kamu menyakiti Lin Chong Er, saya tidak akan sopan lagi padamu. Ingat? Gadis bodoh. Bagaimana kamu bisa bertemu paman ini? Ini terlalu berbahaya. Pertandingan bola voli pantai antara Yuehua dan Yaxiu sudah mencapai saat yang paling menegangkan dan sengit. Sekarang kedua pihak imbang dengan skor 2-2. Pertandingan penentu akan segera dimulai. Kaos putihmu. Aku membutuhkanmu. Aku merindukanmu. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Kakak Cui, Tim mana yang kamu dukung? satu sisi adalah adikku. Satu sisi adalah Liang Feng dan Junjie. Kakak Chonger, tim mana yang kamu dukung? Kamu menyerahkan pertanyaan sebesar ini padaku. Aku mendukung keduanya. Haha. Ayo, ayo. Ayo, Yaxiu. Tepuk tangan. Yeah. Tepuk. Ayo. Yaxiu, ayo. Yaxiu, ayo. 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 Ayo, Yaxiu. Yaxiu, ayo. Ayo. Yaxiu, ayo. Yaxiu, ayo. Yaxiu, ayo. Yaxiu, ayo. Yaxiu, ayo. Satu, dua, tiga. Jangan biarkan penantian berakhir dengan penyesalan. Oke. Oke. Hahaha. Hahaha. Ayo, 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 ayo. Saya sekarang mengumumkan bahwa juara kompetisi bola voli pantai Piala Yuehua hari ini adalah grup Yuehua. Oh. Wow, yeah. Yeah. Selamat. Oke, terima kasih. Oh, oh, oh. Kenapa kakek itu berdiri di sana?
Hari ini, piala dan kehormatan ini milik kalian. Jadi, aku nggak mau uang hadiah 20.000 yuan itu. Akan kusumbangkan. Kalian bagi aja. Ahahaha. Hai, Jiang Hao. Kenapa cuma kamu sendiri? Mereka mana? Aku nungguin kamu. Mereka udah pulang naik mobil Yue Hua. Sebentar. Kamu lihat ada pria yang mencurigakan? Mencurigakan? Enggak. Dia biasa-biasa aja. Ayo pergi. Dengerin aku. Kemarin, waktu aku antar kamu pulang siang-siang, aku lihat ada yang ikutin kamu. Terus, paman itu. Dia ngomong hal-hal aneh ke aku. Dan bilang dia kenal kamu. Kenal aku? Beneran? Pria ini mukanya gimana dan umurnya berapa? Dia pria parubaya, sekitar 50 tahunan. Dia tadi ada di luar. Lagi nonton pertandingan. Aku mainnya bagus banget. Dia malah gak liatin aku. Dia melototin kamu terus. Itu karena aku lebih cantik dari kamu. Hahaha. Enggak. Bercanda aja. Aku tahu semua tipe pria. Kamu salah lihat kali ya? Pokoknya, aku rasa ini aneh banget. Kamu harus hati-hati sendiri. Kamu pulang pergi kerja sendirian. Udahlah. Kalau nanti ketemu hal aneh lagi, atau ada masalah khusus, langsung telepon aku. Aku langsung dateng. Aku tahu kamu peduli sama aku. Tapi kamu tahu aku cewek kuat. Jadi aku bisa urus sendiri. Belum tentu. Intinya, kamu jadi sama aku. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku akan terbang ke sana. Oke. Superman, hehe. Dan malam ini pukul 7. Aku akan menemuimu di pantai desa nelayan. Kita ada di situ. Aku kamu. Apa? Kenapa kamu terburu-buru sekali? Cuma beberapa jam lagi kan? Tidak bisakah kita bahas ini sekarang? Tidak bisakah kita bahas nanti? Bagaimana jika aku tidak datang? Beraninya kamu tidak datang? Kamu tidak berani menolak. Hal macam ini harus dilakukan pukul 7 malam. Dalam suasana yang romantis. Oke, kita bahas lagi. Pukul 7, ingat pukul 7. Datang tepat waktu pukul 7. Maukah kamu datang? Datang atau tidak? Tergantung. Jika kamu berani tidak datang, pikir sendiri akibatnya. Masih ada apa lagi yang ingin kamu katakan? Baiklah, aku pergi dulu. Hei, Lulu. Sang Donghui, aku tidak izinkan kamu lakukan ini. Aku mengerti kamu tidak mau mengakui dia. Dengan statusmu sekarang, kamu bisa menyangkal dia. Aku tidak bisa melihat dia menghabiskan hidupnya, tidak tahu siapa orang tuanya. Nona Lin, Tuan Zhang, kenapa kamu di sini? aku melihatmu di pantai tadi. Tapi terlalu banyak orang dan tidak nyaman untuk menyapa. Apakah ada sesuatu yang salah? Oh iya, aku ada sesuatu ingin bicarakan denganmu. Tapi aku harus kembali ke kantor untuk menaruh barang dulu. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu di pinggir kolam. Sampai jumpa. Ah, apa yang kamu lihat? Aku lihat Chong Er bersama bos Sang itu. Sang yang mana? Saat Ai Jia mencoba bunuh diri terakhir kali. Penghuni sebelah. Ah, maksudmu orang Taiwan ya? Aku rasa Pak Sang punya hubungan yang luar biasa dengan Lin Chong Er. Dan beberapa waktu lalu, aku lihat Presiden diam-diam ketemu lagi sama Sang ini. Mereka pasti teman lama.
Kamu tahu sesuatu? Junjie, ini semua urusan keluargamu. Aku sebenarnya nggak boleh ngomong lebih. Tapi kita kan teman sekelas lama. Dan kamu anak kandung presiden. Aku nggak mau pas masalahnya beneran meledak. Kamu nyalahin aku nggak lapor. Pak Zhang. Saya di sini. Silakan duduk. Hai. Mau minum? Saya nggak minum. Mau ngobrol apa? Saya mau cerita. Kamu panggil saya ke sini cuma buat cerita? Santai aja. Nggak lama kok. Tapi ini penting banget buat saya. Oh. Oke, silakan. Saya dari Taipei. Tahun itu saya semester 3 kuliah. Waktu mau magang jadi dokter. Ayah bilang mau buka pabrik di Tiongkok daratan. Saya temani dia survei. Itu pas musim panas. Saya ketemu seorang cewek. Saya langsung jatuh cinta. Kami habiskan waktu yang manis dan romantis. Sesuatu yang gak bakal saya lupa seumur hidup. Cuma sebulan. Setiap hari saya sama dia. Nggak pernah pisah. Sampai ada kabar dari Taiwan. Kalau ibu saya sakit kritis. Ayah dan saya harus pulang. Malam sebelum berangkat, saya bilang ke dia, asalkan ibu saya sembuh, aku pasti akan membawanya ke Taiwan untuk bertemu orang tuaku. Aku sudah janjian dengannya. Tapi siapa sangka, ibuku sakit parah. Dan akhirnya meninggal. Kami mengadakan pemakaman cukup lama. Setelah pemakaman, aku langsung ingin mencarinya. Tapi karena suatu hal, aku tak bisa pergi. Kenapa? Tahun itu, Taiwan mengalami krisis ekonomi. Pabrik ayahku hampir bangkrut. Aku tak tega meninggalkannya, menghadapi ini sendirian. Suatu hari, ayahku memperkenalkan seorang gadis padaku. Dia ingin aku menikahi gadis ini. Katanya kalau kami menikah, bisnis keluarga bisa diselamatkan. Aku sangat tidak mau. Tapi demi bisnis keluarga, aku terpaksa setuju. Aku menikahi gadis ini. Setelah menikah, akhirnya aku bisa ke daratan untuk mencarinya. Aku ingin memberitahunya langsung, mengaku padanya, dan minta maaf padanya. Pak Zhang. Pernahkah terpikir? Gadis daratan ini mungkin menunggu selamanya. Saat aku ke rumahnya, ternyata rumahnya kosong. Semuanya hilang. Aku terpaku saat itu. Pikiranku kosong. Aku benar-benar bingung harus mencari di mana. Aku duduk di depan pintunya. Terus duduk di sana. Terus duduk. Aku tak tahu sudah berapa lama duduk di sana. Sampai tetangganya keluar. Dia bilang, dia sudah tiada. Dan sudah pernah ke rumah sakit. Dia sakit. Bukan sakit. Dia hamil anakku. Lalu, apa kamu menemukan mereka? Apakah itu alasan kamu sering pulang ke daratan? Ya, tapi awalnya tidak. Selama bertahun-tahun, aku sering pulang ke daratan untuk urusan bisnis. Dan aku sudah ke banyak tempat berbeda. Setiap kali dapat kabar, aku datang mencarinya.
Setiap kali datang dengan harapan, tapi setiap kali kecewa. Kamu menemukannya kali ini? Akhirnya Tuhan berbaik hati padaku. Akhirnya, aku bertemu dengannya. Dia sudah menikah. Bagaimana dengan anaknya? Dia bilang padaku, anaknya sudah meninggal. Aku sangat ingin melihatnya dan mendengarnya memanggilku ayah. Aku ingin memberitahunya langsung bahwa ayahnya yang salah. Kuharap dia bisa memaafkanku. Aku rasa kamu tidak sepenuhnya salah dalam hal ini. Kalau anaknya masih hidup, kalau dia dengar cerita-cerita ini darimu, dia pasti akan sangat mengerti dan memaafkanmu. Karena aku yakin, dia pasti sangat merindukan ayah kandungnya. Kuharap itu benar. Tapi akhirnya aku tahu. Dia sudah membohongiku. Anakku tidak hanya tidak meninggal, tapi sudah ada di depanku.